Hai, selamat datang di channel Diary April 89. Ayo, subscribe dulu sebelum nonton. Bentar. Kalian belum tekan tuh tombol loncengnya. Tekan dulu dong, biar kalian dapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa like juga ya. Terima kasih. Enjoy watching, enjoy listening. Belakangan ini sering banget hujan ya. Iya, padahal kan masih bulan Juni. Bener juga. Seharusnya kan masih bulan kemarau. Memori atas percakapan kita berdua kala itu masih terus terngiang di kepalaku. Lucu memang, kita membahas perihal hujan di bulan Juni mirip seperti karya yang ditulis oleh almarhum Sapardi Djoko Darmono. Tetapi ini bukan perihal karya beliau, melainkan kenangan kita berdua. Aku, Adam yang mengincarmu sejak lama, dan kamu, Aurel, seorang wanita cantik berkulit sawo matang dan berambut panjang yang aku cintai. Kala itu pertama kali aku melihatmu saat masa ospek kuliah. Aku melihat sesosok wanita anggun yang menarik perhatianku, walau setelahnya aku menyadarkan diriku bahwa tidak mungkin kamu akan dekat atau bahkan melihatku ke depannya. Udahlah, mending fokus sama ospek aja kali ini, daripada mikirin cewek yang belum tahu bakal ketemu lagi apa enggak, ucapku dalam hati. Tidak berselang lama, kita berdua disatukan dalam satu kelompok pada hari terakhir ospek ini. Aneh memang, rasanya seperti Tuhan mempersatukan kita dengan takdir yang tidak kita duga. Rasa senang yang kualami harus kutahan karena harga diriku sebagai lelaki. Kita berdua berkenalan dengan cara yang bisa aku anggap normal. Hai, kenalin, aku Adam, kataku sambil tersenyum. Hai juga, aku Aurel. Balasmu dengan halus. Karena kita sekarang sekelompok, kalau butuh apa-apa bilang aja ya ke aku, kataku dengan perasaan senang. Iya, terima kasih. Aku pasti ngomong ke kamu kok kalau butuh apa-apa. Balasmu. Sebuah perkenalan yang normal memang. Tetapi yang membuat aku merasa spesial adalah mulai dari momen tersebut, hubunganku dengan Aurel menjadi lebih dekat. Selepas ospek selesai pun, aku masih tetap menjaga hubungan baik dengan dia karena kebetulan juga aku dengan Aurel berada di dalam satu program studi yang sama. Selama kuliah, teman-teman selalu meledekku karena aku selalu dekat dengan Aurel, dan mereka sering menjodohkanku dengan dia. Udah, jadian aja sama Aurel. Ngapain sih nunggu lama-lama? Ucap salah satu temanku. Aku yang sedikit malu tetapi senang pun sering menyangkal hal tersebut. Apa sih? Biasa aja kali. Lagian, aku sama Aurel juga kan cuma temen, gak lebih. Ucapku sambil menahan senyum. Teman-temanku pun masih melanjutkan ledekannya. Mereka berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki tidak bisa selalu terus bersahabat. Pasti ada kalanya salah satu dari mereka akan terbawa perasaan dan akan jatuh cinta. Apa yang mereka katakan itu memang benar. Karena sejatinya sejak awal aku melihat Aurel, aku sudah merasakan perasaan suka kepada dia. Aku pun mulai berpikir, apakah sudah seharusnya aku mulai menyatakan perasaanku kepada Aurel? Pertanyaan akan keyakinanku untuk menyatakan perasaanku pun mulai berdatangan. Kalau aku nanti ditolak, gimana ya? Kalau nanti aku digantung, gimana? Terus, kalau aku nanti ditolak, terus lagi dia malah ngejauh, gimana dong? Masih mending kalau ditolak aja. Tapi kalau sampai ngejauh juga kan, aku malah jadi gak enak. Ucapku dalam hati dengan khawatir. Pada akhirnya, aku membulatkan tekadku untuk menyatakan perasaanku kepada Aurel. Malam itu, aku memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada Aurel. Rel, besok kamu ada waktu untuk ketemu gak abis selesai kelas? Aurel pun membalas dengan cepat karena memang dia sendiri bukan tipe orang yang suka membuat orang menunggu lama. Oh, Adam, selesai besok aku ada waktu kok. Emang kenapa ya?
Jawabnya. Gak apa-apa sih, aku mau bahas sesuatu gitu. Cuman kayaknya lebih enak ngobrol langsung deh. Oke deh kalau kayak gitu. Sampai ketemu besok ya. Iya, sampai ketemu besok ya. Aku sangat senang setelah mendapat jawaban yang aku rasa positif. Perasaanku saat itu bercampur aduk. Namun aku mencoba untuk tenang malam itu. Walaupun pada akhirnya aku tetap tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mau ngungkapin perasaan aja gini banget sih. Masa sampai gak bisa tidur? Geramku. Setelah beberapa lama gelisah, akhirnya aku pun dapat istirahat. Walau lebih tepatnya aku bisa bilang bahwa aku ketiduran karena kelelahan. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Sedangkan aku memiliki kelas jam 8 pagi. Aku bersiap secepat yang aku bisa lalu berangkat ke kampus. Sesampainya di kampus, aku pun mulai berlari ke kelas berharap semoga aku tidak telat. Dan beruntungnya, harapanku terkabulkan. Selama kuliah berlangsung, aku mulai berpikir dan menyadari sesuatu. Astaga, hari ini kan aku mau ngungkapin perasaan aku ke Aurel. Tapi mandi aja aku gak bener. Gimana ini nanti? Pikirku. Pada saat pikiran itu muncul, aku hanya dapat berharap cemas supaya momen yang bagus nanti tidak dihancurkan oleh kebodohanku karena tidak bersiap-siap secara benar. Jam kuliah telah selesai. Aku pun bersiap untuk bertemu Aurel di taman kampus dan bergegas menuju ke sana. Sesampainya di taman, aku melihat Aurel yang sudah menungguku di bangku taman dekat air mancur dan aku pun menyapanya. Hai Rel, maaf ya aku telat, udah nunggu lama, tanyaku. Hai, gak apa-apa kok. Aku juga kebetulan baru aja sampai. Balasnya. Aku pun merasa sedikit lega karena sebelumnya aku kira Aurel telah menunggu sejak lama. Syukurlah, gumamku. Emang sebenarnya ada apa sih? Kok kamu ngajak aku ke sini? Tanyanya. Aku yang mulai gugup karena dia bertanya seperti itu pun akhirnya mencoba untuk membulatkan tekadku dan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. Gak apa-apa sih, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan marah ya, ucapku. Iya, aku gak bakal marah kok. Cuman, aku bakal marah kalau kamu ngomong setengah-setengah. Jadi, ayo buru, kasih tahu mau ngomong apa. Balasnya. Hatiku pun berdegup semakin kencang. Aku sebenarnya suka sama kamu. Dari awal aku ngeliat kamu pas kita ospek waktu itu, aku benar-benar terpesona sama kamu. Gak cuma karena visual kamu, tapi setelah semakin dekat sama kamu, aku juga suka sama kepribadian kamu. Kamu mau jadi pacar aku gak? Ungkapku dengan perasaan gugup, sedikit senang dan harap agar dia juga memiliki perasaan yang sama denganku. Suasana pun menjadi hening. Raut muka yang dipasang oleh Aurel pun berubah. Awalnya dia memasang ekspresi wajah penasaran, sekarang ia memasang ekspresi diam dan bingung. Setelah melihat itu pun aku sedikit hilang harapan. Rasanya tidak mungkin kan orang yang membalas perasaan akan memasang raut wajah seperti itu. Pada saat itu, aku hanya bisa pasrah terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku gak apa-apa kok kalau kamu emang belum bisa nerima aku. Seenggaknya aku udah ngungkapin perasaan aku supaya aku juga gak ada penyesalan nantinya. Sekarang ini yang... Aku juga suka sama kamu. Potongnya. Yang benar kamu. Jawabku atas lanjutan omongan yang sebelumnya ia potong dengan sangat terkejut. Iya, aku serius. Aku juga suka sama kamu. Dan untuk apa yang kamu tanya ke aku mau. Jawabnya dengan serius. Di momen itu, hatiku berbunga-bunga. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tapi, yang aku tahu, aku merasa sangat bahagia. Segala yang aku takutkan semuanya sirna. Tetapi malah muncul pertanyaan di kepalaku. Kok bisa ya perempuan secantik dia suka sama aku yang biasa aja? Ucapku. Kamu nih ngomong apa sih? Kalau kamu ngomong kayak gitu lagi, aku tarik nih ya jawaban aku. Balasnya. Hah? Jangan dong. Jawabku yang keheranan karena pikiranku secara tidak sadar terucap lewat mulutku. Makanya lain kali jangan ngomong yang aneh-aneh kayak begitu. Omelnya padaku. Di saat itu, aku dan Aurel saling senyum di hadapan masing-masing. Kami berdua malu-malu layaknya seorang anak kecil yang baru bertemu orang asing.
Sikapnya yang seperti itu membuatnya terlihat sangat lucu dan membuat pipiku merona kemerahan. Ini benar-benar hari yang tidak akan pernah kulupakan, pikirku. Sesaat setelah aku berpikir seperti itu, tiba-tiba hujan turun dari langit. Wajahku masam seperti halnya ketika Luffy yang tidak mendapatkan daging. Mau tak mau pun kami berdua harus berteduh di lorong gedung terdekat. Kami berdua hanya terdiam di lorong tersebut. Suasana yang canggung karena aku sadar kami berdua masih malu-malu sampai akhirnya Aurel memecah suasana canggung ini. Belakangan ini sering banget hujan ya. Katamu? Iya, padahal kan masih bulan Juni, jawabku. Bener juga, seharusnya kan masih bulan kemarau. Ucapmu selagi berpikir. Kalau dipikir-pikir, unik ya. Unik kenapa? Iya, di hari kita resmi pacaran ini malah turun hujan. Rasanya hubungan kita dirahmati sama Tuhan. Apalagi sekarang bulan Juni. Hubungan kita juga semoga aja kayak puisinya almarhum Sapardi. Cuma bedanya kalau di puisi itu si laki-laki lebih memilih untuk ikhlas, sedangkan kalau aku sekarang malah berjuang dan berhasil jadi pasangan kamu. Kataku dengan sedikit nada gombal. Apa sih? Gombal aja deh. Balasmu dengan raut wajah yang senang namun malu. Senyum manis berlesung pipi, mata coklat dan terang, kamu adalah perempuan sempurna di mataku. Malu rasanya jika aku mengingat momen itu lagi. Walau nyatanya, hingga saat ini, engkau masih terus berjalan berdampingan bersamaku. Dan aku harap, aku bisa terus bersamamu dalam kondisi apapun tanpa harus membuatmu kecewa.